Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ya, kita bakal ngebahas aplikasi penghasil uang investasi yang namanya adalah Buying Club. Oke, kenapa gue mau bahas ini? Karena kebetulan ada yang nawarin kerjasama nih ya, email ke email gue, walaupun di sini kelihatan ini emailnya berbahaya ya. Jadi di sini bilang, halo selamat malam kak, saya admin dari aplikasi Buying Club. Tadi saya lihat postingan di channel kakak, bagus-bagus. Saya tertarik untuk bekerja sama dengan kakak untuk mempromosikan aplikasi dari kami. Apakah kakak tertarik gitu ya? Jadi sebelum-sebelumnya udah lihat juga YouTuber lain untuk ngebahas aplikasi ini gitu ya. Dan lebih ke arah negatif gitu ya, dengan skema Ponzi, dengan skema yang mengundang orang, hanya menguntungkan beberapa pihak. Ini bukan namanya aplikasi penghasil uang ya. Kalau cuma yang diuntungkan beberapa pihak doang, bukan seluruh anggotanya ya. Jadi gua akan bahas aplikasi Buying Club ini. Nah, sebenarnya apa sih aplikasi Buying Club ini? Nah, aplikasi ini adalah aplikasi investasi yang di sini kalian beli barang, tapi kalian nggak dapat barangnya, tapi diinvestasikan lagi gitu ya. Jadi kayak kalian beli di Shopee atau Tokopedia ataupun e-commerce lainnya, kalian nggak dapat barangnya, tapi barang itu diinvestasikan lagi sama yang punya aplikasinya. Jadi kalau sistem kayak gini kayaknya udah banyak banget ya. Sebelum-sebelumnya udah pernah gue bahas aplikasi-aplikasi yang model seperti ini ya, investasi kepada suatu barang yang kita beli tapi kita nggak dapat barangnya. Ya, itu udah banyak banget dan ujung-ujungnya cuma penipuan. Ya, arti lainnya adalah scam gitu. Jadi kalian tetap harus hati-hati. Dan kalau cara mainnya gue nggak akan jelasin di sini karena emang di sini untuk membahas ya. Contoh aja nih harga satu Eiger jegging ini ya. Ini 300, tapi untuk kalian beli di sini ya, kalian segera pesan terus konfirmasi pembayaran, itu ya langsung ucuk-ucuk gitu ya buat bayar gitu ya. Jadi kalian wajib hati-hati, kalian gak dapat barangnya, harganya mahal-mahal di sini ya, terus diinvestasikan lagi ke aplikasi yang tentunya belum jelas. Dan udah banyak banget yang skema-skema model kayak gini juga ya. Terus juga ada VIP 1, 2 sampai dengan 5 di sini ya, bonus tim ya, kayak gitu. Dan kalian harus mendaftar dengan menggunakan nomor asli. Nggak bisa pakai nomor asal-asalan. Tapi tetap hati-hati kalau kalian mendaftar dengan menggunakan nomor asli kalian. Ya, di sini ada kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor telepon kalian. Kalian wajib hati-hati. Di kemudian hari ada yang nelpon mengatasnamakan hadiah, mengatasnamakan keluarga, teman, atau yang lainnya. Ya, ujung-ujungnya mau minjem duit, dapat hadiah, tapi kalian suruh bayar dulu ya. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Hati-hati. Dan ketika tadi gue daftar ya, ini yang gue perhatikan ketika aplikasi skema Ponzi, dimana kalian itu daftar wajib banget ngisi yang namanya kode referral, kode referensi, atau kode undangan. Ya intinya sama ya. Jadi ketika kalian daftar tanpa mengisi ini, kalian nggak bisa daftar. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk memberi makan orang yang telah kalian gunakan kode undangannya. Supaya yang punya aplikasi juga tahu nih, ini oh anak buahnya ini ya, diruntut-runtutin, oh ini gitu loh. Jadi kalau tidak menggunakan ini gitu ya, nggak tahu nih komisinya kemana gitu. Dan anehnya kode referral itu seharusnya bersifat opsional aja, bukan bersifat wajib. Kalau kayak gini kan udah jadi sebuah kejanggalan ya. Nah, di sini ada yang agak nyeleneh lagi ya. Ini ada NPWP-nya, PT Buying Club Global Internasional, ada alamatnya. Oke, buat NPWP gampang gitu ya. Jadi jangan langsung percaya ada NPWP udah langsung benar-benar terbukti membayar, udah ada kantor, benar-benar aplikasi yang bagus ya, udah punya izin dan segala macam. Hati-hati ya. Jadi kemarin juga banyak tuh ya, kayak contoh Enel, kayak contoh AGT gitu ya, udah punya kantor, udah masuk berita, ternyata ya cuma emang aplikasi tipu menipu aja dengan skema Ponzi. Ini yang aneh di sini adalah kalau kalian lihat Buying Club, klubnya pakai K di sini ya. Tapi kenapa untuk websitenya pakai C gitu? Kenapa beda suara gitu loh? Aneh kan?
Jadi mending disamain aja ya. Gue sering bilang ketika sebuah perusahaan satu kata hilang aja itu aneh. Apalagi nih dan apalagi ya satu huruf aja beda itu juga beda gitu loh. Jadi jangan sampai membuat sesuatu hal yang lucu di sini kayak ini Kak, ini C gitu ya. Mungkin untuk keindonesiaan gitu, tapi ikutin aja, ngikutin yang mana yang baiknya gitu. Tapi jangan beda-beda, yang ini beda, yang itu beda gitu ya. Terus juga sudah diawasi oleh pihak OJK di sini ya. Kalau kalian lihat namanya adalah PT Buying Club Global Indonesia. Kalian lihat ada yang aneh nggak? Tadi sama NPWP-nya ya, kalian bandingin sama NPWP-nya. Buying Club Global Indonesia, NPWP-nya Global Internasional. Ini satu kata beda, satu internasional, satu Indonesia. Ini udah beda, ini ngakak sih ya. Aduh ya. Ketika gue kontak OJK untuk cari tahu apakah benar sudah diawasi oleh pihak OJK, ternyata hasilnya seperti ini. Artinya belum diawasin alias bodong dan berbohong. Bahkan dengan kata buying pun juga tidak ditemukan ya. Jadi udah fix ini mencatut atau ya pura-pura diawasin OJK padahal bohong. Tadi ya dia bilang sudah diawasi OJK, itu kan tadi ada QR code-nya. Nah ini gue scan gitu ya, ternyata masuk ke website ini. Dan ketika dibuka gitu ya, ini masuk ke sebuah situs aneh. Kagak masuk situs OJK. Aduh mohon maaf ini ya, makin terlihat bohongnya di sini. Nah juga ada ini ya dari Kementerian Keuangan ya, ini untuk bayar pajak. Ya, bayar pajak PT Buying Club Global Internasional. Ini sebenarnya Buying Club Global Internasional atau Indonesia? Tolong gitu ya dijelaskan ya. Ini udah jadi beda banget ya. Ini kalau ini mah cuman buat bayar pajak doang gitu ya. Kalian juga punya NPWP juga pasti punya wajib pajak ya untuk kalian sendiri ya. Jadi di sini gue pertanyaannya kenapa ini internasional tadi Indonesia gitu ya. Itu doang sih. Ini udah salah kaprah. Aduh, total banget nih. Seperti di grupnya nih ya di sini ya. Grupnya Buying Club. Klub gini ya. Tapi tadi NPWP-nya klubnya pakai K gitu. Ini juga udah salah kaprah gitu. Satu huruf aja itu sangat mempengaruhi ya. Bahkan ada promosi nih ditempel-tempel gitu ya. Dan Buying Club ini sudah ada di Google Play juga. Ini ya developernya Dekawon. Jadi belum tentu aman ada di Google Play ya. Semua orang bisa memasukkan aplikasinya ke Google Play. Bisa secara gratis ataupun berbayar ya sistemnya. Jadi jangan langsung percaya udah ada di Google Play bisa aman. Udah banyak yang sebelum-sebelumnya gitu ya masuk sini. Ujung-ujungnya ya cuma penipuan, jadi kalian wajib hati-hati. Yang perlu disadari adalah ketika developer kontaknya menggunakan email gratisan ya. Katanya udah punya kantor, udah punya NPWP, udah punya izin diawasi oleh OJK. Emailnya juga harusnya email profesional sebuah perusahaan, bukan email gratisan. Gue ngecek whois-nya juga, di sini baru ya terregistrasi di Februari 2022 ya. Jadi aplikasi ini masih terbilang baru ya. Jadi kalian wajib hati-hati. Kemudian di sini mereka pamer nih lagi mau bangun kantor baru ya. Ya. Ini dia kantornya. Tuh. Yang jelas ini sewa ruko ya. Langsung banner gede di sini ya, Buying Club gitu ya. Toko sosial baru yang digunakan oleh 30 juta orang, Buying Club. Kalian wajib hati-hati. Dan sekarang kita coba cek di bagian NIB-nya. Nah, ini NIB-nya ya, kalian bisa lihat di sini namanya PT Buying Club ya, pakai K lagi Global Internasional. Jadi bukan Indonesia, internasional yang didaftarin di sini ya, dengan skala usaha mikro gitu. Aduh, padahal ini usahanya besar gitu ya, dengan resiko tinggi. Kenapa usaha mikro gitu ya? UMKM gitu kali ya, kan? Terus kita ke bagian bawah lampirannya ya. Nih ya, dengan kode KBLI 63122 dengan judul portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersil. Tujuan komersil artinya mencari keuntungan ya.
klasifikasinya rendah. Dan kalau kalian baca ya KBLI 63122 ini, kalian cari di Google ya, itu banyak tuh. Ada yang skalanya rendah, ada skala tinggi, sangat tinggi, atau apa gue lupa gitu ya. Yaitu diklasifikasi dari modal usahanya, terus juga dari investasinya. Jadi kalian bisa baca, nanti terlalu panjang videonya ya. Jadi nggak cocok, skalanya rendah ya. Dan jenisnya yang mereka punya di sini cuma NIB, bukan izin ya. Sering kali gue bilang, NIB tuh nomor induk berusaha ya. Layaknya kalian punya KTP. KTP alias identitas. NIB itu seperti layaknya identitas. Ketika kalian ingin mengendarai sepeda motor, tentunya kalian harus punya izin untuk mengendarai sepeda motor dengan bentuk SIM. Layaknya seperti ini juga ya. Kalau dia sudah punya NIB, untuk mendirikan sebuah usaha, dia harus punya izin usahanya ya. Kalau KBLI-nya di sini seperti ini ya, izin usahanya mengacu ke sana gitu ya. Tapi di sini tidak ada izinnya, jelas mereka cuma punya NIB, izinnya belum punya ya. Jadi mereka belum punya izin untuk mendirikan usaha, tapi sudah menjalankan usaha. Itu juga sudah menyalahi sebuah aturan. Contoh gue ambil di sini, kita cek Tokopedia ya, sama ya, KBLI-nya 63122 ya. Dia sudah punya izin di sini dan skalanya tinggi. Ya, bukan skala rendah seperti Buying Club tadi. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Intinya kalau gue pribadi tidak sama sekali suka sama aplikasi model kayak gini, karena yang gue tahu ini aplikasi hanya merugikan orang-orang ya, dan hanya menguntungkan beberapa orang yang seperti pemainnya, afiliatornya. Jelas tadi kalau gue unjukin, gue diajak kerjasama gitu. Tentunya sebagai konten kreator, youtuber, dapat uang lagi nih ketika gue bikin video, bagus-bagusin aplikasinya, gue akan dibayar ya. Tapi karena di sini ya skemanya sudah menurut gue jauh dari prinsip gue gitu ya, gue jelas nggak mau ya, mau kerjasama kayak mau apa kayak enggak ya. Intinya menurut gue lebih mahal nilai kepercayaan daripada nilai kode referral gitu ya. So buat kalian yang udah depo, segera tarik dana, dan buat kalian yang mau join, mending stop aja, tidak perlu join ya. Jadi aplikasi model kayak gini udah banyak. Jangan cuma punya NPWP, ada kantor, dan cuma NIB kalian langsung percaya. Kemarin juga udah banyak, bahkan masuk berita dengan ada seminar, bagi-bagi sembako, beramal ya, hati-hati. Itu hanya hal yang mereka lakukan sebagai tindakan marketing. Tahu kan marketing tujuannya apa? Ya udah deh. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.